Ini kan moncrot kayak gini loh, deloklah moncrot ke tangan-tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Deloklah Mbak Besti. Pas lagi istirahat, tiba-tiba disamperin Wiji dengan gaya yang petentang-petenteng kayak orang mau nantang gelut gitu loh Mbak Bu Besti, kayak orang mau ngelabrak kayak gitu modelannya. Seumur hidup ya, baru pertama kali saya melihat ya minimal dua isin punya malu kayak gitu loh. Sampai wong lanangnya ngomong koyo ngono ki berarti wes menurut saya itu sudah kebacut sekali. Susu tianse buyao namo taseng apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan menggosok kompor Mbak Bu Besti karena ini tuh sudah hampir 2 minggu tidak saya gosok karena Mak D itu ya seperti yang saya bilang, setiap kali tak tinggal libur itu beliau selalu drop. Jadi saya mengopeni beliau dan saya makan seadanya. Dan kalau saya itu kalau habis libur itu selalu nggak posting video itu ya karena itu Mbak Bu Besti, karena mengopeni Mak D. Jangankan buat posting, buat ngedit video, long madang saja saya susah sekali. Jadi kalau Mak D seperti itu tuh biasanya saya itu makannya yang simple-simple saja, ngulek cabe sama bawang secuil gitu, orek-orek, goreng telur, sudah madang. Atau kalau enggak bikin mie kayak gitu. Jadi ya wes begitu Mbak Bu Besti. Ini 2 minggu sudah tidak tak gosok ya toh, rupane jan koyo wiji. Kalian pasti bertanya ya toh, yang tidak mengikuti saya pasti bertanya siapa Wiji, kenapa selalu yang jelek-jelek selalu dikaitkan dengan Wiji. Jadi ya mohon maaf bagi yang punya nama Wiji. Ini bukan untuk Anda tapi ini untuk ya orang satu begundil itu. Jadi sampai sekarang itu dia itu masih gangguin kita, gangguin saya sama Bapak Edevan. Jadi kemarin itu adiknya Bapak E yang bontot, kebetulan kan cuti, sebelum pindah tugas itu dia cuti, terus kemudian jogging di stadion, pas lagi istirahat, tiba-tiba disamperin Wiji. Disamperin Wiji itu dengan gaya yang petentang-petenteng kayak orang mau nantang gelut gitu loh Mbak Bu Besti, kayak orang mau ngelabrak kayak gitu modelannya, terus kemudian dia memperkenalkan diri, menyebutkan namanya kayak gitu, terus kemudian dia bertanya sama adiknya Bapak E, kamu adiknya Pak Agus ya kayak gitu. Terus kemudian iya Mbak, ada apa nih? Terus dia bilang kayak gini, dia bertanya ding, tidak bilang, dia bertanya kayak gini, katanya Pak Agus mau balikan sama mantan Mbak Iparmu ya kayak gitu. Terus sama adiknya Bapak itu dijawab nggak tahu kayak gitu. Terus dia balik jawab lagi seperti ini, si Wijinya itu, kan kamu adiknya, masa nggak tahu? Terus adiknya Bapak itu jawab kayak gini, ya walaupun saya adiknya, itu kan bukan urusan saya juga nggak mau ngurusin urusan kakak saya. Pokoknya intinya dia itu menjawab, adiknya Bapak itu menjawab kalau walaupun dia itu kakak saya kan tidak ngurusin urusan pribadinya kayak gitu loh. Terus kemudian sama adiknya Bapak itu jawab lagi, kalau kamu kepo banget
Kenapa nggak bertanya langsung ke orangnya kayak gitu. Dan saya sama bapak itu sampai, ya Allah, sampai ketawa Mbak Bu Besti. Kayak saya tuh ketawanya kayak gini, seumur hidup ya, saya 40 tahun hidup, baru pertama kali saya melihat seorang perempuan sampai kayak gitunya gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak nggak punya malu, sampai nggak kayak, kan kita itu kalau seumpamanya kita mengepoin mantan gitu kan kayak harga diri ya Mbak Bu Besti ya, walaupun ada jiwa kepo yang meronta-ronta itu kan biasanya kita itu tanyanya itu di belakang layar atau kayak tanya tipis-tipis kayak gitu, nggak secara frontal kayak gitu, apalagi sama keluarganya langsung kayak gitu kan ya Mbak Bu Besti. Kalau sampai tanya frontal terus sama keluarganya langsung itu kayak, ya Allah, harga dirinya itu ditaruh di mana kayak gitu ya kan. Kan ya minimal dua isin, punya malu kayak gitu loh. Lah ini bertanya dengan frontal terus yang ditanyain keluarganya pisan. Kayak nggak berpikir, iya, ini nanti diomongin, ini nanti saya bakal jadi omongan, ini nanti saya bakal jadi bahan tertawaan, ini nanti saya bakal jadi kayak, ya Allah, saya nggak habis pikir cara berpikirnya dia itu kayak mana. Terus kemudian sama bapaknya kayak gini, udah ya nggak usah diurusin, biarin aja, nggak ada untungnya bagi kita, biarin, anggap saja orang gila itu biarin saja kayak gitu. Saya bilang sama bapak, kayak saya tuh nggak ngurusin, cuma kayak nggak habis pikir kalau ternyata ada orang yang sampai kayak gitu loh. Terus sama bapaknya kayak gitu, lah iya, seharusnya seorang perempuan itu ya kalau seumpamanya wes diemoy, nggak arep kayak gitu, nggak diharapkan kayak gitu kan, harusnya itu kan menghilang kayak gitu, tidak menampakkan diri, terus kemudian kayak mencintai diri sendiri atau gimana kayak gitulah intinya. Lah kok malah tidak punya harkat dan martabat dan harga diri sampai seperti itu. Itu bapak yang ngomong loh, sampai wong lanangnya ngomong koyo ngono ki, berarti wes menurut saya itu sudah kebacut sekali. Terus kemudian kan saya cerita curhat sama teman saya yang kebetulan ibunya si Wiji ini kan guru SD ya, dan teman saya ini tuh mantan muridnya kayak gitu, mantan muridnya. Jadi teman-teman seangkatan saya itu banyak sekali yang dulu waktu SD itu diajar sama ibunya si Wiji ini. Terus kita itu ngobrol kayak gitu. Terus teman saya itu akhirnya kayak gini, ya Allah, masih aja kayak gitu, padahal sudah sekian lama kayak gitu, sudah lewat berbulan-bulan masih aja seperti itu. Ya anggap saja itu tuh Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bermacam-macam jenis makhluk ciptaannya, ada yang kurang waras dan tidak tahu malu, macam kayak gitu. Ya Allah Mbak Besti, saya sampai nggak marah, saya tuh nggak marah, cuman kayak speechless gitu loh, tidak bisa berkata-kata kok sampai, ya Allah. Ganti topik Mbak Bu Besti, ini saya sudah menyepakkan bahan-bahannya. Ini ada bahan untuk persambelan, bawang baik, bawang jahat, tomat, sama cabai. Terus kemudian ini ada bumbu racik. Ini bumbu racik yang untuk ayam goreng itu loh Mbak Bu Besti, tepung bumbu serbaguna kayak gitu. Tapi ini karena sudah dibuka, jadi saya jepit kayak gini biar tidak ngabar. Terus kemudian ini ada ikan salmon yang filet bagian dagingnya. Jadi di sini itu seperti yang sering kali tak bilang, ikan salmon, bukan ikan salmon, ini ikan bandeng. Ini daging ikan bandeng. Seperti yang sering tak bilang di video-video sebelumnya, kalau ikan bandeng di Taiwan itu dijual terpisah. Jadi kepalanya sendiri, tulangnya sendiri, kulitnya sendiri, daging filetnya sendiri, bagian perut sendiri, terus apa nah yo? Kayaknya udah itu doang Mbak Bu Besti. Pokoknya dijual terpisah. Di sini ya ada yang jual utuh kayak gitu, ada. Cuman jarang sekali, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan rata-rata dijual utuh. Kalau nggak gitu yang sudah prestonan, sudah duri lunak kayak gitu. Kalau di sini dijual terpisah kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau bagian kepala, tulang kayak gitu tuh biasanya buat kaldu atau kuah ikan kayak gitu. Kalau yang ini tuh kalau di tempatnya Pak Bos biasanya saya goreng sama telur kayak gitu. Tapi hari ini tidak mau saya goreng sama telur, mau saya goreng sama tepung bumbu biar kriuk kayak gitu. Terus kemudian saya sudah menyepakkan perlalapannya. Ini ada selada Romania, ini sudah saya rendam sama air garam sekitar 10 menitan. Terus kemudian saya cuci bersih, sekarang saya tiriskan. Jadi nanti kalau buat lalapan itu biar tidak kotos-kotos airnya. Jadi saya tidak makan air mentah, tidak minum air mentah kayak gitu. Oke, sekarang saya menyepakkan perbumbonannya. Ini tepung bumbu racik serbaguna. Ini mau saya buat goreng ikan filetnya itu biar kriuk gitu loh, biar ada rasa tepung-tepungnya. Kayaknya udah cukup ya.
Udahlah Mbak Besti, jangan kakean. Tambahlah, kayaknya kurang. Udah. Ini harus diketek-ketek kayak gini biar tepungnya itu tidak mebul gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian mau saya jepit lagi seperti ini. Kemudian diuorkan kancanya di sini Mbak Bu Besti tuh. Semua karetan, jepitan. Terus kemudian ini saya soi air. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit ya, jangan langsung sok glogok, nanti kenceren. Wah, tenan kenceren Mbak Besti. Tidak ding. Pas ini Mbak Besti. Ini saya ulet-uletkan kayak gini Mbak Bu Besti. Ini dimarinasi dulu ya. Dimarinasi dulu. Soalnya dempleng ini masih lengket. Belum mau dipisahkan. Ini sih cinta-cintane iki. Wah, pas ini tadi Mbak Bu Besti saya mengetukkan ininya, tepungnya, jadi turahnya nggak banyak. Wes. Bismillah. 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 Terasi dari Afrika ini Mbak Bu Besti, khusus. Ini saya entas cabai sama bawang baik dan bawang jahatnya dulu Mbak Besti, soalnya sudah mateng. Takut nanti kering, kalau kering jadi tidak lekoh. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang berkomentar katanya nyoba bikin sambal kayak resep saya, tapi kenapa kok tidak bisa selekoh sambal saya. Jadi kunci lekoh itu ada di komposisi sama tomatnya Mbak Bu Besti. Mungkin Mbak Bu Besti bikin sambelnya komposisi cabai, bawang baik sama bawang jahatnya tidak sama dengan kayak punya saya. Jadi kalau kalian tidak terlalu suka pedas kayak saya, itu cabenya bisa diganti cabai besar atau cabai keriting. Jadi tidak terasa pedas tapi tetap cabenya banyak. Kayak gitu, nanti jadi kelihatan warnanya itu merah menyala kayak gitu loh Mbak Bu Besti, lebih cakep. Terus tomatnya itu pakailah tomat yang sudah benar-benar mateng, yang kadar airnya itu sudah banyak kayak gitu. Terus nanti tomatnya itu waktu digoreng itu harus benar-benar sampai mateng, sampai empuk semua kayak gitu. Jadi nanti pas diulek jadinya sambelnya itu lekoh sekali kayak gitu. Nah, kalau tomatnya empuk mateng kan kayak gini Mbak Besti, delok lah. Ini kan moncrot kayak gini loh, delok lah moncrot ke tangan-tangan saya. Ini yang bikin lekoh. Loh, delok lah Mbak Besti. Lekoh banget ya kan? Jan.
Sekarang menggoreng iwaknya Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang belontong dawa, ada yang cilik, serba-serbi potongan iwak yang tidak adil. Yang adil hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini tak enggok nih. Wes tidak bentuk USB ini Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Kok susah sekali toh? Jadi gelem apa tidak dintas? Bismillah. Bismillah. Wih, rotok. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, akhirnya madang. Ya Allah, ini saya nyambel itu tidak setiap hari ya. Jadi jangan berkomentar, Mbak jangan setiap hari nyambel. Wong saya upload video saja tidak setiap hari. Kok iso-iso nih di komentar setiap hari nyambel. Oke Mbak Bu Besti, ini saya sudah mengeler nasi. Ini nasinya masih panas. Saya itu kurang suka nasi yang panas. Jadi ini tak kipas-kipasi, tak ipit-ipiti sama tangan. Jadi hari ini menu saya adalah lalapan selada Rumania. Selada ini ya tidak terlalu fresh Mbak Bu Besti, karena ini belinya beberapa hari yang lalu. Harusnya kita tuku yo langsung diemplok kayak gitu, tapi apalah daya, makde seperti itu. Saeneke saja ya Mbak Bu Besti. Wes, ini selada Rumania alum, terus kemudian ini ikan bandeng filet yang tak bumbui sama tepung bumbu serbaguna. Terus ini sambal terasi, deloklah sambal terasi saya luwekoh toh ya toh, delok lah. Mantep ya toh Mbak Besti, iki dilelet nih lambene wiji, apik banget. Oke, terus ini nasinya anget-anget. Sebelum madang, jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Ini saya memulainya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Deloklah Mbak Besti, mantap sekali. Bismillah. Deloklah sambelnya. Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya mak celang Mbak Besti. Mantap Mbak Besti.
Hmm. Puluhan terakhir Mbak Besti. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah kenyang Mbak Besti. Barusan saya menginceng Mak D. Ternyata beliau belum bangun. Dongaren sekali hari ini tidurnya rada lama. Biasanya itu kalau tidur siang itu Mbak Besti 10 menit, paling lama 15 menit itu langsung Mak serantal lari ke depan TV. Jadi sampai tak bilangin kayak gini, takut TV-nya terbang ya. Tidur pun sampai nggak bisa lama, ya Allah. Ini warak sekali, Masya Allah. Saya itu kalau makan Mbak Besti itu tuh nasinya nggak terlalu banyak, tapi saya lebih banyak makan protein. Jadi kayak ikan, daging kayak gitu saya lebih banyak. Karena apa? Karena sekarang saya kan usianya sudah 40 lebih ya Mbak Besti, 40 lebih. Jadi butuh asupan protein yang lebih banyak. Ya sebenarnya nggak saya saja sih, anak-anak juga. Jadi biasakan yang punya anak-anak kalau punya rezeki lebih itu diokai anunya, proteinnya, biar masa pertumbuhannya itu bagus. Pertumbuhannya bagus gitu loh, biar ndelondong dowo dhuwur kayak gitu, biar tidak cebol-cebol kayak gitu Mbak Besti. Jadi saya kalau makan memang proteinnya lebih banyak daripada karbohidrat. Yo, saya bilangnya lebih banyak juga enggak sih, kayaknya seimbang. Saya itu antara sambel, sayur, protein, karbohidrat itu semuanya ada, jadi lengkap. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya susunya tak campur sama kopi pagi. Ya berarti wes 4 sehat 5 sempurna. Wes ngono Mbak Besti. Ya Allah, ini kenyang sekali, enak Masya Allah. Sebenarnya tuh saya pengen nyambel kayak gini ya, terus kemudian dikasih kemangi, terus sama ikan tuna asap atau ikan tongkol asap. Ya Allah, mesti enak sekali dan mantap sekali. Kemarin waktu di Indonesia itu pengen makan seperti itu, cuman karena saya itu pulangnya pas puasa ya Mbak Besti, siang pagi sampai dari subuh sampai maghrib itu nggak makan, puasa ya toh. Jadi makan sakcret kayak gitu udah kenyang banget. Terus apalagi setiap jam 9 ke atas sama bapaknya selalu diajak kulineran, mubeng-mubeng alun-alun, mubeng-mubeng pasar pon kayak gitu. Jadi ya wes lah, kalian lihat ketika saya pulang di Indonesia awak saya ginu-ginu ya, karena itu setiap malam madang kayak gitu Mbak Besti. Oke Mbak Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya menceritakan Wiji kalau kalian tidak berkenan, ya mohon maaf ya toh. Ya piye, saya kalau tidak bercerita sama kalian mau cerita sama siapa? Soalnya saya di sini tidak punya kanca. Ya saya cerita sama teman-teman saya ya via chat kayak gitu. Tapi kalian harus tahu karena saya sudah terlanjur menceritakan begundil satu itu, jadi ya pola tingkahnya yang abnormal itu ya piye yo, kalau tidak diceritakan nih kok rumangsaku kayak ada yang kurang kayak gitu. Oke wes Mbak Besti, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya hari ini ngapa-ngapain dan madang online. Semoga kita semua dimanapun berada kecuali Wiji sehat selalu, diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.